me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make it move, but I freeze, you don't have to. Every time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya Allah. Coba teman-teman lihat tanaman yang ada di polybag ini yang memiliki daun yang sangat hijau, batang yang sangat kuat dan memiliki pertumbuhan yang sangat baik. Namun seiring berjalannya waktu, tanaman ini akan mengalami kekeringan jika cuaca yang sangat ekstrim dan dominan dengan kemarau. Maka tanaman yang sangat hijau ini tadi akan menguning dan berakibat fatal, bisa mengalami yang namanya kebakaran panen. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana tanaman menghadapi kondisi kekurangan air tersebut? Apakah tanaman hanya diam dan menunggu mati? Atau justru memiliki mekanisme pertahanan yang luar biasa? Pertanyaan tersebut pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai stres kekeringan pada tanaman, khususnya dari aspek fisiologis dan biokimia yang terjadi dalam tubuh tumbuhan. Teman-teman, bisa kita lihat pada tanah jagung ini, mana tanah jagung ini mengalami stres karena kekeringan. Di mana stres kekeringan merupakan kondisi ketika ketersediaan air di dalam tanah tidak mencukupi kebutuhan tanah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh rendahnya curah hujan, suhu lingkungan yang tinggi, serta tingginya laju penguapan air dari tanah maupun dari Jadi teman-teman, ketika tanaman jagung ini mulai mengalami kekurangan air, berbagai perubahan langsung terjadi dalam tumbuhnya. Salah satunya respon awal yang dilakukan adalah penutupan stomata, yaitu pori-pori kecil dalam permukaan daun atau penutupan stomata bertujuan pada mengurangi kehilangan air melalui proses transpirasi. Namun, ada konsekuensi dari mekanisme ini. Di saat stomata menutup, bisa kita pastikan karbon dioksida yang diperlukan oleh tanaman untuk melakukan fotosintesis juga akan menjadi terbatas. Nah, akibatnya proses fotosintesis menurun sehingga produksi energi dan bahan makanan bagi tanaman ikut berkurang. Nah, selain daripada respon fisiologis, tanaman juga melakukan berbagai penyesuaian secara biokimia, yang dimana pada kondisi ini tanaman akan mengaktifkan hormon asam absisat atau disingkat dengan ABA yang berfungsi sebagai sinyal untuk membantu tanaman beradaptasi terhadap cekaman air. Baik teman-teman, tanaman jagung ini juga mengakumulasi senyawa seperti proline dan gula terlarut. Dan juga senyawa-senyawa ini berperan menjaga keseimbangan air dalam sel sehingga sel tetap dapat berfungsi meskipun ketersediaan air menurun. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang stres kekeringan. Di mana stres kekeringan ini memicu yang namanya kerusakan sel. Nah, dari situ untuk itu kita dapat mengatasinya dengan meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti katalase dan antioksidan distimulase, di mana yang berfungsi untuk melindungi sel dari kerusakan oksidatif. Demikian. Jadi teman-teman, jika pertumbuhan jagung ini akan mengalami kekeringan yang terus-menerus, maka proses pertumbuhan jagung ini akan mengalami beberapa gangguan, mulai dari pertumbuhan daunnya hingga sampai pada pertumbuhan buah yang akan dihasilkannya nanti. Jadi untuk itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan meminimalisir agar tahap kekeringan ini akan lebih minim dalam melakukan gangguan, mulai dari proses melakukan irigasi yang lebih efektif dan melakukan penggunaan varietas yang lebih unggul. Terima kasih. Jadi teman-teman, sebagai kesimpulannya, stres kekeringan ini merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat menghambat pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Namun, tanaman juga memiliki berbagai mekanisme fisiologis dan biokimia, di mana untuk beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat mengembangkan strategi budidaya yang lebih efektif dan efisien dalam menghadapi tantangan perubahan. Dari pembahasan kita hari ini,
kita belajar bahwa di balik diamnya sebuah tanaman terdapat berbagai proses luar biasa yang terjadi untuk mempertahankan kehidupannya saat menghadapi kekeringan. Hal ini menunjukkan bahwa air bukan hanya kebutuhan, tetapi juga air ini juga sebagai faktor penentu keberhasilan pertumbuhan dan hasil tanaman. Nah, jadi teman-teman, demikian pemaparan kami dari kelompok 3 mengenai stres kekeringan pada tanaman. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran bahwa tanaman memiliki mekanisme adaptasi yang kompleks untuk bertahan dalam kondisi kekurangan air. Dengan pemahaman ini, kita sebagai mahasiswa agroteknologi diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Demikian video presentasi kami dari kelompok 3